Suling Emas, Jilid 1 bagian 15. Toa Su Heng, semua itu memang benar. Akan tetapi, apa salahnya kalau aku mencintai Lucian? Dia wanita dan aku laki-laki. Agama kita tidak melarang akan hal ini, tidak melarang perjodohan antar keluarga, apalagi antara kita hanya ada hubungan keluarga seperguruan. Toa Su Heng, memang aku mencintai Lucian dengan sepenuh jiwaku. Lucian sendiri tidak marah mendengar pengakuanku. Mengapa Su Heng marah-marah? Gemertak bunyi gigi dalam mulut Pat Jiu Sin Ong Liu Gan. Jahanam hina, apa kau kira menjadi tanda bahwa dia membalas cintamu? Goblok dan hina. Lucian selalu akan gembira mendengar orang laki-laki jatuh cinta kepadanya, karena ia ingin menikmati kelucuan badut-badut itu. Kau sama sekali tidak memandang mukaku, maka kau harus binasa sekarang juga. Liu Gan sudah bergerak maju, akan tetapi ia menarik kembali tangannya ketika melihat Kau Bian melompat ke tengah menghalanginya. Kau Bian Sute, mau apa? Maaf, Toa Su Heng. Terus terang saja Xiao sendiri tidak setuju perbuatan Ma Su Heng itu. Akan tetapi, Toa Su Heng, betapapun besar kesalahannya, kiranya tidaklah baik kalau Toa Su Heng menjatuhkan hukuman mati kepada Ma Su Heng. Pertama, mengingat akan saudara seperguruan, kedua hal itu akan menjadi buah tertawaan dunia Kang Ou dan merendahkan nama besar Toa Su Heng, malah menyeret pula nama Beng Kau yang kita cintai. Betapa dunia Kang Ou akan gempar kalau mendengar bahwa ketua Beng Kau membunuh adik seperguruannya sendiri. Liu Gan mengerutkan kening, menarik napas panjang dan memeluk Sutenya yang paling muda dan memang paling ia sayangi itu. Ah, Xiao Sute, kau masih begini muda namun pandanganmu luas, pikiranmu sedalam lautan. Untung ada engkau yang dapat menahan kemarahanku. Ma Tai-kun, ingatlah kau. Mulai detik ini, aku tidak sudi lagi melihat mukamu. Dan kalau kau berani muncul di depanku, aku tidak peduli lagi, pasti aku akan membunuhmu. Ma Tai-kun menjura dalam-dalam lalu membalikkan tubuh dan lenyap di antara pohon-pohon. Kau Bian menarik napas panjang dan mengusap 2 titik air matanya dari pipi. Kau menangis, Sute? Liu Gan bertanya heran. Dengan suara serak Kau Bian menjawab, masih membalikkan tubuh memandang ke arah perginya Ma Tai-kun. Perbuatan manusia selalu mendatangkan kebaikan dan keburukan, Toa Su Heng. Kalau kita mengingat yang buruk-buruk saja memang dapat menimbulkan benci. Akan tetapi saya teringat akan kebaikan-kebaikan Ma Su Heng selama menjadi kakak seperguruan, dan bagaimana hati saya takkan sedih melihat dia pergi untuk selamanya? Betapapun juga, beginilah agaknya yang paling baik. Dengan penuh duka adikmu ini melihat betapapun juga Ma Su Heng pergi membawa serta dendam dan kebencian yang hebat, yang tentu akan membuatnya nekat dan melakukan hal-hal yang berbahaya. Akan tetapi karena Toa Su Heng mengusirnya, berarti bahwa semua perbuatannya tiada sangkut pautnya dengan Beng Kau. Mendengar kata-kata ini, berkerut kening Pat Jiu Sin Ong Liu Gan. Agaknya benar lagi pendapatmu tentang baik buruk yang lekat pada perbuatan manusia. Kui Seng kelihatan seorang yang pilihan, akan tetapi siapa tahu sewaktu-waktu sifat buruknya akan menonjol pula. Kau Bian Sute, kau kembalilah dan bantulah Su Heng Muliu mau menjaga Beng Kau dan beri laporan kepada Sri Baginda bahwa aku akan merantau selama 2-3 bulan. Toa Su Heng hendak membayangi perjalanan Kui Seng dan Lucian? Itu baik sekali, Toa Su Heng, karena perjalanan bersama antara seorang pria dan wanita, sungguh merupakan bahaya besar yang bahayanya lebih banyak mengancam si wanita daripada si pria. Sute, kau benar-benar berpemandangan tajam. Nah, aku pergi. Pat Jiu Sin Ong Liu Gan berkelebat, angin menyambar dan ia sudah lenyap dari depan Kau Bian. Pemuda yang berpakaian sederhana seperti pengembala ini menarik napas panjang saking kagumnya, kemudian ia pun melangkah pergi dari hutan itu. Perjalanan di musim dingin. Musim dingin telah tiba, dan melakukan perjalanan pada musim dingin bukanlah hal yang menyenangkan atau mudah. Apalagi kalau hanya menunggang kuda tanpa ada tempat untuk berlindung dari serangan hawa dingin yang menusuk tulang, tidak mengenakan baju bulu yang tebal, tentu perjalanan itu akan mendatangkan sengsara dan juga bahaya mati kedinginan. Namun, tidak demikian agaknya bagi Kui Seng dan Liu Lucian. 2 orang muda ini bukanlah orang-orang biasa, melainkan pendekar-pendekar yang sudah gemblengan yang dengan ilmunya telah dapat menyelamatkan diri daripada serangan hawa dingin tanpa bantuan benda luar seperti baju tebal dan selimut. Mereka melakukan perjalanan seenaknya dan hanya mengaso kalau kuda yang mereka tumpangi sudah lelah dan kedinginan. Pada siang hari itu, mereka mengaso di pinggir sungai Wuqiang yang mengalirkan airnya perlahan-lahan ke jurusan timur. Airnya tampak tenang dan sedikit pun tidak bergelombang,
membayangkan bahwa sungai itu amat dalam. Lucian menyalakan api unggun untuk menghangatkan tubuh dua ekor kuda mereka, juga dengan bantuan api, mereka merasa nikmat dan hangat. Kui Koko, sudah 2 pekan kita melakukan perjalanan, akan tetapi belum juga kau penuhi 2 permintaanku, Lucian berkata sambil mengorek-orek kayu membesarkan nyala api. Nona, nah, yang 2 belum dipenuhi, yang 1 dilanggar pula. Berapa kali sudah kukatakan supaya kau jangan menyebut Nona kepadaku? Wah, pelajar apakah kau ini, begitu pikun dan kurang perhatian? Mana bisa maju mempelajari sastra yang begitu sulitnya? Kui Seng menarik napas panjang. Gadis ini memang hebat, tidak saja benar-benar mempunyai kecantikan yang asli dan gilang gemilang, yang cukup meruntuhkan hatinya, namun juga memiliki watak yang kadang-kadang membuat ia bertekuk lutut karena ia jatuh hatinya. Watak yang berandal, namun seakan-akan dapat menambah terangnya sinar matahari, menambah merdu kicau burung, menambah meriah suasana, dan menjadikan segala apa yang tampak berseri-seri. Akan tetapi, juga makin yakin hatinya bahwa di balik segala keindahan, segala hal-hal yang menjatuhkan hatinya ini, tersimpan sifat-sifat lain yang amat bertentangan dengan hatinya. Sifat kejam dan ganas, tidak mempedulikan orang lain, terlalu cinta kepada diri sendiri, dan tidak mau kalah, ingin selalu menang dan berkuasa saja. Memang aku seorang pelajar yang gagal, tidak lulus ujian. Ia menjawab, kemudian menambahkan, kau minta aku menceritakan riwayatku, apakah gunanya? Aku tidak ada riwayat yang pantas menjadi cerita. Aku seorang sebatang kara, yatim piatu, miskin dan gagal. Apalagi, tentang permintaanmu kedua mempelajari ilmu silat yang sedikit-sedikit aku bisa, nantilah, belum tiba saatnya.